Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para pemirsa dan penonton Salam TV dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala pertemukan kita dalam acara dan program kesayangan kita, yaitu kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barraq hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana kebiasaan baik kita akan memurajaahi ataupun mengevaluasi dan mengulangi terkait dengan pembelajaran kita pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa memang sifat ihatah wal fawqiyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Kita ketahui bahwa Allah Azza wa Jalla meliputi semua makhluknya. Tapi bukan berarti Allah Azza wa Jalla bersatu dengan makhluknya, tidak. Allah Azza wa Jalla di atas semua makhluk-makhluknya, jauh dari makhluk-makhluknya. Itu yang kita sebut ya waktu itu, bahwa Allah Azza wa Jalla istawa ala arsyihi, maksudnya adalah ala wartafa'a. Allah itu tinggi dan terangkat. Ya. Jadi jangan dimaknai istiwa alal arsy itu bahwa Allah Azza wa Jalla itu menempel dengan arsy, tidak. Itu makna yang batil. Makna yang benar itu maknanya adalah Allah Azza wa Jalla istawa ala arsyihi ala wartafa'a fawqal arsy kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Dan Allah Azza wa Jalla itu tidak diliputi oleh makhluk-makhluknya. Artinya tidak diliputi oleh 6 sisi gitu kan, kecuali hanya sisi ketinggian. Itu Allah Azza wa Jalla karena memang punya sifat namanya Al-Ulu, dan nama Allah Azza wa Jalla adalah Al-Ali, yang maha tinggi. Sifatnya Al-Ulu, tinggi. Begitu. Berarti Allah Azza wa Jalla ada jihadnya, Ustaz. Kalau jihad ulu ya kita tetapkan. Kalau jihadul ulu. Ulu Allah Azza wa Jalla ala makhluqatihi jami'an. Ketinggian Allah Azza wa Jalla atas semua makhluk-makhluknya. Jadi Allah Azza wa Jalla maha tinggi di atas semua makhluknya, dan Allah Azza wa Jalla meliputi semua makhluknya. Meliputi zatkah itu? Tidak. Kita sudah sampaikan meliputi di sini terkait dengan ilmu, bahwa semua yang makhluk-makhluk Allah tahu, dan Allah Azza wa Jalla ya tahu dan terperinci. Jadi pengetahuan Allah itu tidak global, tapi adalah mufassal, terperinci dan daqiq, ya. Jadi Allah SWT tahu yang besar, tahu perkara yang kecil, ya, jumlah-jumlah dan segala macamnya. Dan ini tentu semakin menambah keimanan kita dan kepercayaan diri kita. Sebenarnya kita memiliki Tuhan, kita memiliki sesembahan yang sangat luar biasa, yang mengerti segalanya, yang tahu segalanya, yang maha kuasa terhadap segala sesuatu apapun. Dan Allah SWT tidak bersatu dengan makhluk-makhluknya. Jadi tidak seperti pemahaman hululiyah lah, kemudian wihdatul wujud dan segala macamnya dari firqah-firqah yang sesat tersebut. Nah, intinya pada pertemuan yang lalu itu bahwa penetapan sebenarnya tentang sifatul ihatah, meliputi bagi Allah, dan sifatul fauqiyah atau uluwillah, ketinggian Allah di atas semua makhluk-makhluknya. Baik Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para pemirsa dan penonton Salam TV dimanapun antum dan antuna berada, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini, yaitu isbatus sifatil khullati wa taklimi lillahi ta'ala, menetapkan sifat khullah dan taklim ya bagi Allah Azza wa Jalla. Apa maksud sifatul khullah? Menetapkan sifat khullah artinya sifat sahabat akrab. Khullah itu teman akrab, bukan sekedar teman aja, tapi teman akrab. Gitu. Wa taklim, bercakap-cakap. Jadi bukan hanya satu pihak ngomong. Ini namanya bercakap. Berarti kan ada dua pihak gitu kan. Sifat taklim artinya Allah Azza wa Jalla mengajak bicara makhluk-makhluknya. Di antaranya Nabi Musa, nanti kita akan bahas. Jadi menetapkan sifatul khullah wa taklim lillahi tabaraka wa ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para pemirsa dan penonton Salam TV dimanapun antum berada. Wa qauluhu, perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa naqulu, dan kita mengatakan innallaha ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Khalil itu artinya sebagaimana saya sampaikan tadi, al-khullah itu adalah a'la maratib. Yani a'la maratib fi sadaqah. Artinya derajat yang paling tertinggi dalam perkara pertemanan. Begitu ya. Wa kallama Allahu Musa takliman, dan Allah Azza wa Jalla berbicara dengan Musa dengan pembicaraan yang sempurna.
Imanan wa tasdiqan wa tasliman. Kita mengimani itu, kita membenarkan itu, dan kita menyerah terhadap itu. Artinya bahwa Allah SWT menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, oke, dan Nabi Musa Allah SWT ajak sebagai orang yang manusia yang Allah ajak berbicara dengannya, iya, itu kita imani, kita membenarkannya, dan kita taslim, kita menyerah terhadap itu. Artinya kita terima, artinya kita menerima dengan lapang dada apa yang disebutkan ini. Karena semuanya berdasarkan dalil. Makanya kan Ibrahim itu disebut dengan Khalilullah, Khalilur Rahman. Sementara Nabi Musa disebut Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Naqulu nahnu ahlu sunnah. Kita mengatakan ahlu sunnah. Inna Allaha ittakhadha Ibrahim khalilan. Ahlu sunnah meyakini, ahlu sunnah wal jamaah yang orisinal ya. Yang memang betul-betul ahlu sunnah. Karena banyak orang ngakunya ahlu sunnah wal jamaah. Semua orang pasti mengakulah. Karena ini adalah sebuah laqab, sebuah penamaan yang sangat luar biasa dan mulia sekali. Ahlu sunnah wal jamaah. Tapi sayangnya kadang-kadang nama itu tidak berbanding lurus dengan sikap, dengan keyakinan, dengan perbuatan dan sebagainya. Seharusnya ahlu sunnah wal jamaah yang orisinal itu, ya, seharusnya juga diikuti oleh perbuatan i'tiqad, ya, perbuatan amal ibadah, akhlak muamalah, sesuailah sebagaimana yang digariskan di dalam prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Taib. Kama akhbara subhanahu wa ta'ala fi kitabi. Jadi kita benarkan ini, kita mengimani ini, kita menyerah terhadap ini karena memang Allah SWT mengkhabarkannya. Kalau bukan Allah SWT mengkhabarkannya, kita pun nggak mengimani yang seperti ini. Tapi karena Allah SWT sudah memberitakannya, mengkhabarkannya, ya kita harus taslim. Kita harus menerima, kita harus tasdik, membenarkan, dan harus iman, mengimani ini. Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 125, "Wattakhadallahu Ibrahima khalilan." Dan Allah SWT menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Khalilan itu artinya adalah khullah, itu teman akrab. Gitu ya. Berarti Ustaz, Allah SWT punya teman akrab. Kita perlu pahami, perlu kita sampaikan. Teman, ya, makna teman kita tahulah. Ya, makna teman ya teman dekat sama kita gitu kan. Tapi apakah makna teman, ya, seperti itu kepada Allah kita tidak tahu. Maknanya bisa kita tahu, tapi kaifiahnya bagaimananya kita nggak tahu. Begitu ya. Kita tidak tahu kalau kaifiahnya bagaimana. Tetapi kalau dari sisi makna bisa saja kita tahu ini. Tapi apakah kaifiahnya begitu ya terhadap Allah SWT kita tidak tahu. Baik. Kemudian juga Nabi Musa diajak berbicara oleh Allah SWT dengan firman Allah dalam surah An-Nisa 164. Kalau tadi An-Nisa tentang khullah Ibrahim 125. Sekarang ini dalam surah yang sama tapi ayat yang berbeda 164 dalam surah An-Nisa. Allah SWT mengatakan wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah SWT mengajak Nabi Musa berbicara dengan pembicaraan yang sempurna. An-Nisa 164. Wa fi hadza fadilatun li Ibrahim wa fadilatun li Musa alaihima salatu wassalam. Dan dalam perkara ini ada keutamaan terhadap Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah khalilnya, dan juga keutamaan kepada Nabi Musa karena Nabi Musa diajak bicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa Ibrahimu khalilullah. Ibrahim itu adalah khalilullah dan Musa kalimullah. Musa adalah kalimullah. Alaihima, terhadap keduanya. Wala nabiyina mada, dan kepada nabi kita juga as-salatu wassalam. Salawat dan salam tercurahkan kepada mereka semuanya. Wa thabata fi sahihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah tetap dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan." Sungguhnya Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, sebagaimana ya sungguhnya aku telah dijadikan oleh Allah khalilnya, sebagaimana Ibrahim juga dijadikan oleh Allah khalilnya. Begitu. Jadi artinya yang dijadikan khalil ya oleh Allah SWT dari para nabi dan para rasulnya hanya dua, yaitu siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis ini. Ya, berdasarkan hadis ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, "Inna sahibakum khalilullah." Sungguhnya sahabat kalian ini, dia mengatakan kepada para sahabatnya, sahabat kalian ini yaitu Nabi Muhammad SAW adalah khalilullah. Ya, khalilullah ini bukan sekedar kekasih lagi. Itu kalau mungkin orang bilang khalilullah kekasih Allah, ya bukan sekedar kekasih, lebih dari itu gitu. Ini derajat yang paling tertinggi, ya. Jadi menetapkan sifat khullah, ya. Dua taklim lillahi azza wa jalla, ini terkait dengan Nabi Musa, terkait dengan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, ya.
Jadi kalau kita cek hadis ini, kalau disampaikan di sini halaman 96 katanya, kalau kita cek ya, takhrij hadis ini, karena hadis ini telah berlalu sebelumnya. Nah, kalau kita lihat, Inna Ibrahim Khalilullah wa ana Habibullah la fakhr, ini adalah hadis yang palsu sebagaimana kita sampaikan waktu itu. Inna Allah ittakhadani khalilan kama ittakhadani Ibrahim khalilan, itu hadis riwayat Muslim. Jadi hadis yang barusan kita bacakan itu dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sungguhnya Allah menjadikan aku khalilnya sebagaimana Ibrahim, Allah Azza wa Jalla juga jadikan sebagai khalilnya. Nah, kemudian terkait dengan terkait dengan hadis inna sahibakum khalilullah itu, kalau kita lihat di sini ya, itu juga disampaikan dalam riwayat Al-Imam ya, di sini inna khalilakum inna sahibakum khalilullah, ini terdapat dalam riwayat Muslim. Jadi dua-duanya itu diriwayat dari Imam Muslim terkait dengan innallaha ittakhadani khalilan, sungguhnya Allah menjadikan aku sebagai khalilnya. Bukan sekedar kekasih doang gitu. Di atas itu lagi. Jadi khullah. Mungkin kalau bahasa Indonesia ini teman akrab, teman setia, atau mungkin bisa kekasih tapi lebih itu lagi sebenarnya. Ya, lebih baik kita menggunakan pada terminologi bahasa Arab itu lebih mengena mungkin. Tetap kita mengatakan sifatul khullah. Gitu ya. Jadi sebagaimana Allah SWT telah menjadikan aku sebagai khalilnya. Sebagaimana Ibrahim telah dijadikan oleh Allah juga sebagai khalilnya. Jadi Allah SWT menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagaimana Ibrahim juga dijadikan oleh Allah sebagai khalilnya. Dan berkata Nabi SAW, dan kedua hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim, inna sahibakum khalilullah. Sungguhnya sahabat kalian ini, yaitu maksudnya diri beliau, Nabi Muhammad SAW adalah khalilullah. Kekasih atau teman akrab atau teman yang spesial dan sebagainya. Itu makna khullah. Tentu kita menerjemahkannya agak sulit ya terkait dengan ini, tapi kita menggunakan terminologi ataupun tetap menggunakan kosakata bahasa Arab, saya kira itu akan lebih tepat, yaitu khullah. Ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa ahlus sunnah yusbituna al-mahabbata wa yusbituna al-kalama lillah. Ahlus sunnah menetapkan al-mahabbah, cinta, ya, dan juga menetapkan al-kalam lillahi azza wa jalla. Jadi ada sifatul mahabbah dan sifatul kalam lillahi azza wa jalla. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan innallaha yuhibbu wa yuhabbu. Sungguhnya Allah mencintai dan dicintai. Jadi Allah bisa mencintai dan Allah juga bisa dicintai. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Gitu. Sifatul mahabbah. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 4, innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 222, Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menjaga kebersihan atau orang-orang yang menjaga kesuciannya. Mutahhirin, al-mutatahhirin, orang-orang yang menjaga, orang-orang yang suka bersuci. Wa yukallimu wa yatakallam, dan Allah SWT yukallim. Allah SWT mengajak bicara. Wa yatakallam, dan berbicara. Jadi Allah bisa bicara dan bisa mengajak bicara makhluk-makhluknya. Siapa yang Allah kehendaki. Faisbituna sifatul mahabbah wa sifatul kalam. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifatul mahabbah dan sifatul kalam lillahi tabaraka wa ta'ala. Taib. Wal khullah hiya akmalul mahabbah. Khullah itu, kata khullah, akmalul mahabbah. Itu adalah sesempurnanya al mahabbah, kecintaan. Ya, itu adalah sesempurnanya
kecintaan. Fa Ibrahim alaihi salatu wassalam, Khalilullah adalah Khalilullah. Artinya manusia yang paling Allah Azza wa Jalla cintai, yang paling Allah sukai, yang paling Allah Azza wa Jalla yakni sukai begitu. Ya. Falahu min mahabbatillah ma tabawa bihi manzilatul khullah allati hiya a'la darajatil mahabbah. Maka maka bagi Ibrahim itu min mahabbatillah. Ya. Falahu min mahabbatillah. Maka kepada Nabi Ibrahim itu adalah kecintaan Allah. Ya. Manzilatul khullah hiya a'la darajat. Yang beliau sampai kepada derajat itu. Jadi rasa cinta Allah kepada Nabi Ibrahim itu bukan cinta yang biasa, tetapi sampai kepada cinta atau kedudukan al-khullah, sampai kepada khullah, yaitu a'la darajatil mahabbah, yaitu derajat yang paling tertinggi dalam hal kecintaan. Begitu. Jadi al-khullah ini apa ya? Mungkin kalau kita terjemahkan ke Indonesia juga enggak karena keterbatasan kosakatanya tentu agak sulit kita menerjemahkannya. Walaupun terjemah kita tentang kecintaan yang paling tertinggi itu mungkin belum ini ya. Tapi intinya demikian. Artinya orang yang paling Allah cintai, orang yang paling Allah sukai, ya, itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalilullah aidan. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah khalilullah aidan, adalah manusia yang paling Allah cintai. Fa Ibrahim wa Muhammad huma khalilani lillah. Maka Ibrahim dan Muhammad keduanya adalah orang yang paling Allah SWT cintai. Wa amma ma warada fil hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Ibrahim khalilullah wa ana habibullah wala fakhr bahwa hadisun dhaifun. Adapun hadis yang mengatakan sungguhnya Ibrahim adalah khalilullah dan saya adalah kekasih Allah wala fakhr dan tidak ada kesombongan di sini, bahwa hadisun dhaifun, maka itu hadis yang dhaif. Artinya hadis yang ini ada kan mengatakan berarti kan derajat Nabi turun lebih rendah dari Nabi Ibrahim kan jadinya. Karena Nabi Ibrahim khalilullah sementara Nabi habibullah. Di antara derajat mahabbah dan khullah itu lebih tinggi khullah. Di sini kan seolah-olah Nabi di bawah Ibrahim gitu. Maka hadis ini dikatakan oleh para ulama hadisnya dhaif. Artinya tidak bisa dipakai jadi hujah ataupun alasan dalam beramal. Wa qad ta'allaqa bihi ba'dul jahalah wa ahlul ghuluwi. Wa qad ta'allaqa bihi ba'dul jahalati wa ahlul ghuluwi. Dan sebagian orang-orang bodoh dan orang-orang yang gulu mereka bersandarkan kepada hadis ini. Padahal hadis ini hadis dhaif gitu. Kalau kita cek di halaman 96 karena taqaddama kata dia kata syarih di halaman 96, kalau kita boleh rujuk lagi ya, 96 itu di sini hadisnya begini. Disampaikan bi annahu habibullah, adalah Nabi kita Muhammad SAW habibullah. Inna Ibrahim khalilullah wa ana habibullah la fakhr. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dan Imam Tirmidzi, wa qala hadisun gharib, hadis yang gharib dari Thariq Zam'ah ibn Salih an Salamah ibn Wahram. Wa Zam'ah dhaifun wa Salamah dha'ifa wa khususan in rawa anhu Zam'ah tahdhibut tahdhib. Dalam kitab tahdhibut tahdhib itu diterangkan oleh para ulama. Meskipun hadis ini juga meskipun hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dan juga Tirmidzi. Tapi sayangnya hadisnya hadis dhaif. Jadi enggak benar kalau Nabi itu adalah habibullah, enggak. Yang benar adalah hadis Muslim tadi bahwa Ibrahim adalah khalilullah. Inna Allah ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sungguhnya Allah jadikan aku sebagai khalilnya dan begitu juga dengan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Jadi Nabi adalah khalilullah, Nabi kita Muhammad dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam khalilullah juga. Jadi bukan Nabi kita itu sekedar habibullah, bukan. Karena kita tahu bahwa al-khullah itu lebih tinggi daripada sekedar al-mahabbah. Jadi kalau hadis ini hadis dhaif, namun sayangnya sebagian masyarakat kita, ya orang-orang yang dikatakan hulu, orang-orang yang berlebihan terhadap Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang jahalah, orang-orang bodoh, mereka berpegangan dengan hadis ini. Oh, ini ada hadisnya nih bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah khalilullah, habibullah, kekasih Allah. Ini dalilnya. Tapi ternyata dalilnya nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala rahmatan wasiatan. Fayusamuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habibullah. Lalu mereka menamakan Rasul sebagai habibullah. Itu enggak benar. Karena hadis yang mengatakan tentang hal ini adalah hadis dhaif. Wa ka'annal mahabbata indahum a'la minal khullah. Seolah-olah karena mereka mengatakan Rasul itu adalah habibullah, ya orang bodoh dan orang-orang yang gulu tadi ini ya. Jadi mereka mengatakan
Rasulullah Habibullah, bukan Khalilullah. Jadi seolah-olah mereka menganggap bahwa al-mahabbah itu lebih tinggi derajatnya daripada khullah. Wa hadza khalalun wa hadza khilafun lil lughah, dan ini berbeda terhadap bahasa Arab. Wa hadza khilaful lughah, ini berbeda dari konsekuensi bahasa Arab. Tentu yang paling mengerti tentang bahasa Arab ya orang Arab ini gitu. Artinya kalau dalam bahasa Arab dzauqnya saja itu berbeda antara Khalilullah dengan Habibullah. Ya. Dari sisi makna tentu lebih dalam namanya Khalil, bukan sekedar Habib. Demikian. Wa khilafu, jadi kalau mereka mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Habibullah, yang pertama adalah itu menyelisih, itu hadisnya dhaif satu. Yang kedua, kalau mereka mengatakan al-mahabbah itu lebih tinggi daripada khullah, itu keliru. Kenapa? Pertama khilaful lughah, menyelisihi bahasa Arab. Yang kedua khilaful dalalati nusus, dan yang kedua menyelisihi petunjuk-petunjuk nas. Demikian. Fal mahabbatu sabitatun lil anbiya'i wal mu'minin wal malaikah. Mahabbah itu adalah sabitah, tetap kepada para nabi dan orang-orang beriman dan malaikat. Artinya kalau nabi juga masuk ke dalam bab mahabbah, berarti sama aja kedudukan nabi dengan para nabi yang lain dan juga orang-orang beriman dan malaikat. Kan ini ceritanya ingin mengistimewakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau dijadikan oleh Allah sebagai khalilnya, sebagaimana Ibrahim telah dijadikan oleh Allah sebagai khalilnya. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya ul Mursalin kan, penghulu para nabi dan para rasul. Beliau adalah nabi yang terbaik dan nabi yang termulia, rasul yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Baik. Jadi dikatakan, jadi kalau ada yang mengatakan nabi itu Habibullah dan seolah-olah mereka menganggap bahwa Habib itu lebih tinggi daripada khullah, ini keliru, menyelisihi bahasa Arab, menyelisihi dalil juga, dan semua mahabbah ini bisa diraih oleh para nabi dan juga orang-orang beriman dan para malaikat. Ala kullun ala manzilatihi min mahabbatillah. Semuanya ya berdasarkan kedudukannya dari kecintaan Allah terhadap mereka. Allah SWT berfirman misalkan di dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian memang mencintai Allah, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah. Allah SWT pasti mencintai kalian. Lihat di sini. Ini siapa maksudnya nih kata Nabi ini, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai para sahabat. Ini para sahabat. Jadi kata Allah SWT, qul in kuntum, katakan Muhammad, jika kamu memang benar-benar mencintai Allah. Ini tentu hikayat, ya. Allah SWT hikayatkan tentang perkataan Nabi kepada para sahabatnya. Jika kalian ini memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Karena sejauh mana kita mengikuti terhadap sunnah Nabi, sejauh itu pula cinta kita kepada Allah SWT. Ya. Jadi jika kalian memang cinta kepada Allah SWT, ya, jika kalian memang mencintai Allah SWT, maka ikutilah Nabi kita Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi siapa yang maksud di sini? Orang-orang beriman dari kalangan para sahabat di waktu itu. Dari Ali Imran ayat 31. Begitu juga dengan surah At-Taubah ayat 4 ini. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. At-Taubah ayat 4. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Lagi-lagi kan. Siapa yang dimaksud orang-orang bertakwa di sini? Yaitu para nabi dan para orang-orang beriman. Begitu juga Allah mencintai orang-orang muhsinin. Siapa yang muhsin di sini? Para nabi dan orang-orang beriman dan termasuk malaikat. Gitu ya. Fal mahabbatu musyarakatun baina sa'iril mu'minin. Maka al-mahabbah, cinta itu bersyarikat, bersekutu ya di antara seluruh kaum mukminin. Qulun lahu hafzuhu, semuanya ada bagiannya min mahabbatillah, dari kecintaan Allah kepadanya. Bihasabi imanihi wa taqwahu, tergantung dengan keimanannya dan ketakwaannya. Fawasafur Rasul sallallahu bi annahu habibullah. Fawasfur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu habibullah. Maka mensifati Rasul bahwa beliau adalah habibullah, kekasih Allah. Faqat, kekasih Allah saja gitu. Laisa fihi khususiyatun. Maka enggak ada di situ keistimewaannya. Wala tamayyuz, dan tidak ada juga enggak ada kekhususannya dan enggak ada keistimewaannya. Faqul mu'min huwa habibullah. Setiap orang beriman itu kekasih Allah. Ai mahbubun lillah, yaitu orang yang dicintai di sisi Allah SWT. Jadi kalau seandainya dikatakan Nabi itu hanya sekedar habibullah, ya nggak ada bedanya lah dengan orang-orang beriman juga. Orang beriman juga dicintai oleh Allah kan. Tapi Nabi SAW yang benar bukan hanya sekedar dicintai oleh Allah, tapi sampai kepada derajat al-khullah
Al-khullah yaitu derajat yang paling tertinggi dalam hal kecintaan. Wa taqaddama dzikru adillah ala isbati sifatil mahabbah wa sifatil kalam lillahi ta'ala, dan telah terdahulu penyebutan dalil-dalil terkait dengan penetapan sifat mahabbah bagi Allah dan sifatul kalam lillahi tabaraka wa ta'ala. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita rehat dulu, nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Wal mu'attilah minal jahmiyah wal mu'tazilah. Kelompok mu'attilah, para pengingkar sifat. Dari siapa? Kalangan siapa? Jahmiyah dan mu'tazilah. Jahmiyah itu Sufyan ibn Jaham. Sufyan ibn Jaham. Dan mu'tazilah itu Wasil bin Atha. Wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Yumpuna hadis sifat. Mereka menafikan, menolak sifat ini. Sifat apa? Sifatul mahabbah, sifatul kalam dan sebagainya. Mereka nolak, nggak ada itu. Gitu. Allah nggak bisa bicara. Allah Jalla nggak bisa mencintai dan dicintai. Gitu ya. Fal Jahmiyah itu yaqulun innahu la yuhibbu wa la yuhab. Allah itu nggak bisa mencintai dan nggak dicintai. Gitu. Kenapa? Li'annal mahabbata mailu syai' ila ma yunasibuhu. Karena cinta itu kecenderungan sesuatu kepada hal yang sesuai dengannya. Itu dia. Itu makna mahabbah. Jadi menurut mereka, karena kalau kita telisik makna mahabbah itu kan mailu syai', itu kecenderungan sesuatu kepada hal yang mencocokinya, kepada hal yang sesuai dengannya. Makanya kan seorang laki-laki cinta kepada wanita, wanita itu adalah pujaan hatinya kan. Bukan wanita yang dia benci. Kalau dia wanita yang dia benci nggak mungkin. Gitu kan. Artinya cinta itu begitu. Wala tanasaba bainal khaliq wal makhluk. Sementara nggak ada kesesuaian antara sang khaliq dan makhluk. Itu alasan para mu'attilah, yaitu dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah nggak bisa mencintai dan nggak bisa dicintai. Sebabnya apa? Sebabnya karena al-mahabbah itu mailu syai' ila syai' ma yunasibuhu. Condong sesuatu kepada hal yang sesuai dengannya. Sementara artinya yang sejajar gitu kan. Sementara nggak ada kesejajaran, ya, nggak ada nggak ada kesejajaran antara khaliq dan makhluk gitu. Jadi nggak ada sederajatnya, nggak sederajat lah, gitu. Maka ya nggak bisa menurut mereka. Wa hadza in sahha an yakuna tafsiran lil mahabbah yukhtassu bi mahabbatil makhluk. Perkara ini meskipun benar ya bahwa tafsir mahabbah, pengertian mahabbah tadi condong kepada sesuatu yang cocok, yang sesuai dengannya. Oke lah, kita anggap aja gitu ya. Yukhtassu bi mahabbatil makhluk, yang dikhususkan dengan mencintai makhluk. Bal mahabbatu makna ma'qulun wa huwa diddul bughdi. Maka makna mahabbah itu adalah maknanya secara akal itu diddul bughdi, lawan daripada kebencian. Orang suka pasti nggak ada benci kan. Kalau ada benci nggak mungkin dia suka gitu kira-kira. Wallahu ta'ala akhbara bi annahu yuhibbu awliya'ahu. Bahwasanya Allah SWT memberitahukan bahwasanya Allah mencintai orang wali-walinya. Wa yuhibbul mu'minin, dan juga orang-orang beriman. Wal muqsitin, orang-orang berbuat adil. Wa tawabin, dan orang-orang yang bertaubat. Wa akhbara bi annahu yamqutul kafirin, dan Allah juga memberitahukan bahwasanya Allah SWT itu membenci orang-orang kafirin. Apa kata Allah dalam surah Ghafir ayat yang ke-10? La maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Kebencian Allah itu lebih besar daripada kebencian kalian terhadap diri kalian. Begitu. Jadi di sini oke lah kalau kita anggaplah misalkan mahabbah, makna yang mereka sampaikan tadi bahwa condongnya sesuatu kepada yang sesuainya. Tapi kan minimal mahabbah itu kan maksudnya lawan daripada kebencian kan.
Oke lah, mereka mengatakan oke kita terima saja jadalan gitu ya. Masih kita secara jidal, masih belum kita sepakat sebenarnya, tapi oke lah kita terima aja gitu. Tapi kan minimal ya, minimal makna al-hubbu itu kan didul bughdi, lawan daripada benci. Lawan daripada ketidaksukaan kan. Ya namanya suka berarti kan nggak ada di situ kebencian gitu loh. Nah, maka di sini Allah SWT mengatakan Allah suka kepada orang wali-walinya, suka kepada orang-orang beriman. Ya. Suka kepada orang-orang berbuat adil, suka kepada orang-orang bertaubat. Minimal Allah SWT tidak benci kepada mereka, kan begitu. Kalau kita ikuti pernyataan Mu'attilah ini tadi. Tapi ini kan pernyataan yang nggak benar gitu loh. Seandainya pun benar misalkan pernyataan mereka, kan minimal yang namanya mahabbah itu nggak benci gitu loh. Allah SWT nggak benci kepada, yang Allah benci justru orang-orang kafir. Nah gitu ya. Wa nufatul mahabbah minhum man yufassirul mahabbah minallah bi iradatil in'am. Di antara para pengingkar mahabbah, para pengingkar rasa cinta, di antara mereka ada yang menafsirkan mahabbah itu dari Allah bi iradatil in'am. Jadi kalau Allah cinta kepada sesuatu maksudnya Allah ingin memberikan nikmat kepadanya. Itu menurut mereka. Jadi kalau kita katakan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya Allah ingin memberikan nikmat kepada mereka. Begitu takwilnya. Ya. Au yufassiruha binafsin ni'am al-makhluqah. Atau mereka menafsirkan ya binafsin ni'am dengan nikmat yang sedang diciptakan, dengan nikmat yang mereka ciptakan. Wa yufassirul bughdha bi iradatil intiqam, dan mereka menafsirkan rasa benci dengan menghendaki balas dendam. Au binafsil uqubah, atau dengan siksaan. Al-muhim indahum nafyu haqiqatil mahabbah anillah. Yang penting bagi mereka, para Mu'attilah ini dari Jahmiyah dan yang lainnya, adalah yang penting mereka mengingkari haqiqatul mahabbah minallah. Yang penting bagi mereka adalah mengingkari hakikat kecintaan dari Allah. Wa yampuna mahabbatal makhluk lil khaliq. Dan mereka juga menafikan rasa cinta makhluk kepada sang khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, innal mahabbata hiya mahabbatu thawabihi. Sungguhnya rasa cinta itu rasa cinta pahala, rasa cinta balasan Allah, atau rasa cinta pahala yang disediakan oleh Allah. Au mahabbata ta'atihi, atau suka kepada ketaatan kepada Allah. Au mahabbata inda wal mahabbatu indahum la tata'allaq illa bil makhluk. Karena mahabbah menurut mereka itu tidak ada hubungannya kecuali dengan makhluk. Nah, jadi menurut para nufatu sifat ini, mahabbah itu ya maksudnya bukan cinta kepada zat Allah itu, enggak. Cinta kepada pahala yang disediakan oleh Allah, atau cinta kepada ketaatannya, atau cinta kepada hal-hal yang diinginkan oleh Allah. Itu menurut mereka. Nah, gitu ya. Jadi bukan cinta kepada Allahnya, tapi cinta kepada pahala yang disediakan oleh Allah, ya. Kemudian juga mencintai ketaatan yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Itu menurut mereka. Wal mubtadi'atu man asbatal mahabbah, ya. Wal mubtadi'ah wa minal mubtadi'ati man asbatal mahabbata min jihatil makhluk. Di antara para pelaku bid'ah, ada orang di antara mereka yang menetapkan mahabbah dari jihad makhluk, dari sisi makhluk. Kasufiyah. Seperti orang-orang sufiyah, ya. Orang-orang sufiyah fa innahu yubalighuna fi isbati mahabbatil makhluk lil khaliq hatta yu'abbiruna an mahabbatihim lillah bil ishq. Jadi di antara para pelaku bid'ah, mereka menetapkan al-mahabbah dari jihad makhluk. Jadi dari makhluk saja yang bisa mencintai Allah, sementara Allah nggak bisa mencintai mereka. Gitu kira-kira. Ya, seperti firqah sufiyah, sufi. Fa innahum, orang-orang sufi ini yubalighuna fi isbati mahabbatil makhluk lil khaliq. Mereka sangat berlebihan dalam menetapkan rasa cinta makhluk kepada sang khaliq. Sehingga mereka mengungkapkannya an mahabbatihim lillah, dari rasa cinta mereka kepada Allah bil ishq, kerinduan. Wa kadzalikal falasifah yutliquna al ishqa 'ala Allah taala. Dan begitu juga para kaum filsafat mengitlaqkan, yutliqun, mereka menyebutkan al ishq, ya, kerinduan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalimatul ishq itu enggak ada, ya. Enggak ada. Jadi mereka buat-buat aja nih. Itu para pelaku bid'ah, di antaranya adalah kaum sufiyah. Wal haqqu, yang benar dari pembahasan yang sudah kita uraikan di ini tadi ya, sebelumnya ini, bahwa Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebagainya itu mereka menafikan makna mahabbah dan segala macamnya itu, dan menafikan sifatul kalam, sifatul mahabbah dan lain-lain. Wal haqqu, yang benar, ma dalla alaihil kitabullah wa dalat alaihil fitru, ya,
Yang benar apa yang ditunjukkan oleh Kitabullah yaitu Al-Quran, wadalat alaihil fitru, dan juga ditunjukkan oleh al-fitr, fitrah manusia, wal uqul, dan juga akal, bi annahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu wa yuhabbu, bahwasanya Allah mencintai dan dicintai. Yuhibbu malaikatuh, Allah cinta kepada malaikat-malaikatnya, wa anbiya'ahu, para nabinya, was salihin, dan orang-orang saleh, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Kama akhbara ta'ala bidzalika an nafsihi, sebagaimana Allah SWT memberitakan hal itu tentang dirinya. Wa yuhibbuhu awliya'ahu wa yuhibbuhu awliya'ahu kama fil ayat. Dan Allah SWT dicintai, dan Allah SWT dicintai oleh wali-walinya Allah. Kama fil ayat allati jama'at bainal amraini, sebagaimana dalam ayat yang mengumpulkan antara keduanya. Artinya dari satu sisi Allah mencintai hamba-hambanya, dari sisi yang lain hamba-hamba Allah pun mencintainya. Kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum, wahai orang-orang beriman, siapa yang murtad di antara kalian, andinihi, dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka semoga Allah SWT akan mendatangkan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kalau kalian murtad dari agama kalian, artinya kalian meninggalkan Islam, maka kelak Allah SWT akan mendatangkan satu kaum, yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan Allah pun cinta kepada mereka. Ya, artinya yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, berarti kan Allah yang mencintai mereka. Wa yuhibbunahu, dan mereka pun cinta kepada Allah. Jadi saling. Jadi Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 54. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ini juga saling kan. Jadi Allah cinta kepada mereka, mereka juga mencintai Allah. Qul in kuntum, katakan oleh Muhammad, jika kalian memang mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Begitu. Wa kullu sifatin tasbutu, ya, tasbutu lillahi ta'ala falaisat misla sifatil makhluk. Setiap sifat yang tetap bagi Allah, maka tidaklah dia seperti sifat makhluk. Itu harus dipahami betul itu. Ya, meskipun mungkin dari sisi nama sama gitu kan, hakikatnya pasti berbeda. Falaisa hubbuhu ta'ala kahubbina. Maka tidaklah cinta Allah itu seperti cinta kita. Walaisa kalamuhu wa taklimuhu kakalamina. Bukan pula ya bicaranya Allah dan taklimuhu, bercakapnya Allah itu seperti pembicaraan kita. Wal qaulu fi ba'di sifat ka qauli fi ba'din. Pembicaraan dalam satu sifat, wal qaulu fi ba'di sifat, pembicaraan dalam sebagian sifat itu sama halnya pembicaraan dengan sifat yang lainnya. Gitu. Maka falaisa kamitslihi syai'un, maka tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Dalam surah Asy-Syura ayat 11. Termasuk dalam hal sifatnya. Tidak ada. La fi dzatihi, wala fi sifatihi, wala fi af'alihi. Tidak ada yang serupa dalam zat Allah. Tidak ada yang serupa dalam sifat-sifat Allah. Tidak ada yang serupa dalam perbuatan Allah. Fakama annahu ta'ala lahu ilmun la ka ilmina. Sebagaimana Allah SWT memiliki ilmu tidak seperti ilmu kita. Wa sam'un laisa ka sam'ina. Dan juga Allah SWT memiliki pendengaran tidak seperti pendengaran kita. Falahu mahabbatun la ka mahabbatina. Maka Allah memiliki mahabbah, rasa cinta, ya, tidak seperti mahabbah kita. Wa ridhan la ka ridhana. Dan Allah SWT memiliki sifat ridha tidak seperti sifat ridha kita. Maka ini jelas. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi apa yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Allah SWT di awal sekali, Allah SWT menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya dan Muhammad SAW juga sebagai khalilnya, itu adalah merupakan satu sifat yang mesti kita tetapkan, Makanya orang yang sudah menjadikan Allah sebagai khalilnya tidak bisa lagi mengambil yang lainnya. Maka kata Nabi SAW, "Lau kuntu muttakhidan min ahlil ardi khalilan latakhadtu ibna Abi Quhafa khalilan." Jika seandainya aku bisa mengambil dari penduduk bumi ini khalilan, teman akrab, teman dekat, kekasih lah apalah yang lebih tinggi ya, latakhadtu ibna Abi Quhafa khalilan. Aku akan menjadikan anak Abi Quhafa sebagai khalil. Kenapa? Maksudnya anak Abi Quhafa ini Abu Bakar. Walakin sahibukum khalilullah. Tapi saya ini adalah sahabat kalian khalilullah. Ya. Jadi padahal ala annal mani alahu min an yattakhidha Abu Bakar khalilan anallah ittakhadahu khalilan. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT yang menjadi penghalang kenapa Nabi Muhammad SAW tidak menjadikan Abu Bakar sebagai khalilnya, karena Allah SWT menjadikannya sebagai khalilnya. Jadi intinya bahwa Allah SWT punya sifat khullah yang harus kita tetapkan, punya sifatul kalam yang harus ditetapkan. Ya, berbeda dengan mereka-mereka yang mengingkari sebagaimana sudah kita sebutkan dan kita bahas. Sifat-sifat Allah itu nggak pernah sama dengan makhluk. Bukan hanya sifat, zat Allah juga, sifat Allah, perbuatan-perbuatannya dan lain sebagainya.
Sekiranya sampai di sini pertemuan kita ini mudah-mudahan bermanfaat. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allah